Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi, masih bersama saya HSP, hanya di Badi Makassar Channel. Oke, kita kembali lagi dengan review salah satu hasil Badi karya Deng Ampa. Dan kali ini pesanan saya sendiri, jadi bukan pesanan penonton ataupun kawan, tapi ini adalah pesanan saya sendiri. Nah, mau lihat detailnya seperti apa? Simak terus. Oke, kita buka. Iya. Nah, sesuai dengan judul, pamornya unik ya. Seperti apa keunikannya? Sebentar kita bedah. Jadi, saya bercerita sedikit dulu bahwa proses penempaan dari Badi ini memang tidak diliput atau tidak sempat saya dokumentasikan, baik juga gagang dan sarungnya. Jadi kita langsung melihat hasil akhirnya saja. Jadi kalau dari ukuran termasuk ya kecil ya, bukan kecil, pendek. Walaupun tidak begitu pendek atau belum bisa juga dikatakan mini, tapi termasuk agak kecil. Coba kita ukur dulu. Oh ya, oh masuk sedang lah ya, masih masuk sedang karena di atas 17. Jadi 17,5 cm. 17,5, hampir 18. Jadi ukuran standar sedang itu 17 sampai 21. Menurut pendapat saya ya. 17, 19 dan 21 cm itu sedang. 21 ke atas ya, 23 dan seterusnya itu sudah masuk kategori panjang, dan 15 ke bawah itu sudah termasuk pendek. 9 cm itu termasuk mini, 9 dan 11 dan juga 7. Oke, kita simak pamor sisi kanan. Oke, sisi kanan terlihat jelas ya. Jadi sangat keperakan, sampai ya kita lihat lampu saja pantulannya masih kelihatan kilaunya ya, pantulan dari cahaya, lightingnya. Oke, di sini motif sudah ada, ya, motif. Jadi ini full lemek ya, atau lemek luwu ya, yang bergumpal sendiri. Nah ini, ya tampak jauhnya seperti ini. Nah ini di sini ada berapa batang waktu itu bahan yang saya satukan, lemak semua dulu. Ya, ini dia. Malah ada bulatan juga di sini motif. Kalau dilihat dekat ini sebenarnya masih banyak lapisan-lapisan pola di sini. Cuma ya masih baru, porinya belum terbuka, masih sangat halus dan licin ya, kelihatan ini. Jadi memang belum nampak jelas. Seiring waktu, sering terkena jeruk dan segala macam, nanti akan lebih berubah lagi tampilan motifnya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah bunga garam yang juga berkolaborasi dengan lemak lagi, bahan keperakan itu. Nah, untuk bunga garamnya sendiri kita bisa lihat ini sangat indah di sini, kelihatan. Kemudian ada urat hidup yang tentunya dihasilkan dari bahan lemak. Nih, memanjang. Sampai ke depan dan tiba-tiba memutar kembali ke belakang. Jadi kalau dilihat seperti bentukan ini natural ya. Bisa dianggap lasupan laki atau lasuan cale, yang mana dia terbentuk juga natural, bukan sengaja dibuat ketandaannya. Jadi ini alami ya, natural, tercipta tanpa rekayasa menjadi seperti ini. Dan dibentuk oleh urat thalassa atau urat hidup atau urat tuwo. Kemudian di bawah di sini masih muncul bunga garam berpadu bahan keperakan sampai ke depan. Ya, ini nampak jelas. Dan kemudian di sini meruncing dan ada seperti mengujung lagi di sini sendiri. Jadi ini ibarat kata seolah-olah seperti menunjuk ya, seperti jari yang menunjuk, seperti ini, ya kan? Ya, begini, seperti menunjuk, ya. Nah, poin plus lagi nih menurut saya ya. Dan kembali lagi ini natural atau alami terjadinya. Dan itulah indahnya atau serunya dalam membuat pamor dato-dato atau pamor abstrak ya, karena ya
kita tidak akan bisa menyangka bentuk atau motif apa saja yang bisa tercipta atau terjadi nantinya. Kemudian ini punggungnya kita lihat begitu banyak layer juga, lapisan, nampak di sini garis-garis lapisannya. Saya rasa cukup kelihatannya di kamera. Ya, saya ulang. Oke ya. Terlihat layer-layer lapisan pada punggungnya kelihatan. Jadi punggungnya ini tertutup dengan pamor semua. Di bawahnya baja bersembunyi atau menyempil ya. Ya, lanjut sisi kiri. Sisi kiri pun tidak kalah indah dengan yang kanan. Ya, gumpalan bahan lemak yang padat dan berwarna keperakan ini membuat pantulan dari cahaya lampu tampak menjadi silau. Ya. Nah, jadi ya salah satu bukti kalau lemak yang ditunggal ya tidak memakai bunga garam, dia bergumpalnya kayak gini. Jadi ini aplikasinya dua. Jadi saya pertama membuat bahan pamor yang mana ada lemak dan bunga garamnya, dilipat-lipat, kemudian saya masukkan lagi bahan pamor lemak tunggal. Artinya memang beberapa batang bahan lemak, tetapi dia tidak dicampur bunga garam. Nah, seperti itu. Nah, dan ya contoh hasilnya seperti inilah. Gumpalannya juga di sini indah. Ya, semoga bisa tampak dengan kamera bagus. Sini urat talasa yang bentuk juga. Kemudian hal yang keren lagi, kalau di ujung sebelah tadi adalah tanda seperti menunjuk, di sini tanda X ya, silang. Tanda X dan dibentuk dari bahan lemak yang terang juga. Oke, nampak ya? X. Ya, di sebelahnya sedikit seperti huruf S juga ya. S yang memanjang kayak petir gini. Ya. Set, turun, nyamping. Dan di sininya X. Sepertinya. Sebetulnya kalau diperhatikan juga, ini membentuk seperti laso palaki juga untuk yang di atas. Yang ini ya. Ini memanjang, kemudian kembali juga ya. Seperti laso palaki juga. Ya, coba shoot agak jauh, semoga kelihatan lagi jelas. Nah, yang ini ya. Jadi dari sini dia keluar, ya, nih. Dari pangkal malah ya, dari pangkal ini, dan lebih timbul dari pangkal. Ya, kemudian muncul urat talasanya. Jalannya ke depan, jalan ke depan, sampai di sini dia mutar kembali ya. Jadi ujungnya di sini. Alurnya tadi dari pangkal keluar dan ujungnya di sini. Dan berbentuk seperti laso palaki atau laso ancale. Nah. Di bawah bunga cela kristal, bunga garam yang 3 dimensi bermain ya. Ini. Jadi masih sangat mulus ya, jadi belum terlalu nampak begitu tegas pamornya. Sering waktu, terlebih kalau nanti diterapkan, diberi jeruk selama 30 hari berturut-turut atau 40 hari. Dia akan lebih bermutasi, berubah motif. Jadi ada lapisan-lapisan atau motif-motif yang selama ini tidak terlalu nampak menjadi lebih tegas dan terlihat. Nah, baja mantap, hitam pekat juga, sepuhan keras ya. Lacaknya juga bagus. Ya, keren, saya suka lihatnya. Ya, enteng juga, enak pegang-pegangnya, genggamnya. Ya, saking antusiasnya saya membahas pamornya, saya lupa sedikit menyampaikan atau membahas gagang dan sarungnya. Nah, jadi gagang kayu santigi, motif belang ya, coklat gelap dan coklat muda. Untuk ringnya, sumpahnya, kalasanya, perak diukir. Oke, motif ukirannya sedikit agak beda. Biasanya kembang full, ini beda ya. Ada perseginya di dalam. Dan untuk sarung, ya seperti biasa, kayu andalan untuk badik Makassar. Saya menggunakan campaga merah atau cendera merah. Dan inilah dia hasilnya. Oke lah. Semoga teman-teman puas menonton, ya, kemudian menambah wawasan dan referensi. Saya HSP undur diri. Terima kasih dan
Salam pusaka. Oh ya, saya hampir lupa. Sedikit penyampaian. Siapa tahu ada yang naksir dengan bilah ini atau badi ini, ya boleh kontak via WhatsApp ya. Karena ya siapa tahu ada yang jodoh ya. Ini bagus, saya juga suka. Akan tetapi apabila ada yang memang lebih menyukainya juga dan tertarik ingin memiliki, merawat, karena pamor dari badi ini terus terang boleh saya katakan langka, unik, dan saya persilahkan jika ada ingin yang meminangnya. Oke, terima kasih. Lanjut.